Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi ini suasananya sore. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman semua, di video kandang budi luhur kali ini kita mau jelasin lanjutan dari trik dalam memulai beternak. Kali ini lebih ke aspek teknis ya teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, komen, subscribe, jangan lupa ya dari channel kandang budi luhur ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa mendukung kemajuan kandang budi luhur ke depan. Amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman semua, sore hari ini kita mau share di aspek teknis dari trik memulai beternak domba. Jadi ini hal yang sederhana sebenarnya. Langkah apa saja sih yang harus kita lakukan dalam memulai beternak domba, khususnya di aspek teknis. Nah teman-teman, saya mulai dari hal yang sederhana. Jadi ketika teman-teman ingin memulai beternak domba, maka teman-teman harus memulai dari berapa sih nilai atau budget yang dipersiapkan untuk memulai usaha domba ini. Nah jadi saya mulai dari budget. Nah, jadi kemarin kita udah aspek teknis lah, silaturahim, kemudian supply base, consumer base, kemudian terakhir silaturahim, lokasi kandang, supply base, dan consumer base. Nah kali ini lebih ke aspek teknis. Saya mulai dari budget. Ini semoga teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Saya coba urutkan ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, jadi dalam memulai usaha ternak domba ini kita harus mengukur. Tentu tidak semua tabungan atau tidak semua modal yang kita miliki atau kekayaan yang kita miliki kita persiapkan atau kita alokasikan untuk memulai peternakan domba, tidak. Jadi kita harus sedari awal itu berapa sih budget yang kita punya dan kita bisa alokasikan untuk memulai peternakan domba, kambing domba itu sendiri. Nah, jadi dari situ teman-teman, dari budget yang kita alokasikan itu kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Maka tahapan selanjutnya adalah dari budget yang kita miliki itu kita bisa mengukur berapa sih luas kandang yang bisa kita bangun, ya kan? Jadi alokasi, kemudian berapa sih luas kandang yang kita bisa bangun, berapa sih kapasitas ternak yang kita bisa taruh di situ, berapa sih kapasitas ternak yang kita bisa belanjakan. Nah teman-teman, dari situ kita memulai. Nah setelah mengukur berapa luas kandang yang bisa kita bangun, terus kandangnya bahannya mau menggunakan apa saja, nanti kita lebih spesifik bahas di bab kandang tentunya. Nah tapi kan kita bisa melihatlah berapa nilai kandang yang bisa kita bangun dan bahannya menggunakan apa. Kemudian dari luasan kandang itu sendiri tentu kita bisa mengukur berapa sih jumlah ternak yang kita bisa pelihara, ya kan? Jadi berapa jumlah ternak yang bisa masuk ke dalam kandang itu. Nah dari situ juga teman-teman, setelah alokasi, bangun kandang, kemudian masukkan ternak, dari situ juga kita bisa kemudian melakukan proses pertimbangan lah. Dari situ juga kita bisa berangkat berapa sih tenaga kerja yang kita butuhkan. Nah tentu tenaga kerja ini juga harus kita pikirkan. Selama ternaknya mungkin masih sedikit, bisa saya tangani. Kemudian ketika ternaknya banyak, berapa jumlah tenaga kerja yang bisa dipekerjakan atau dibutuhkan, itu juga bisa diukur. Nah ini juga lebih tertata teman-teman. Nah dari situ juga kita juga bisa melihat, misalnya kapasitasnya ternyata banyak, kemudian manajemen atau mindset usaha yang dipilih adalah misalnya penggemukan atau dia pengembangbiakan atau breeding. Nah dari situ juga teman-teman bisa melihat, oh ternyata tenaga kerja yang saya butuhkan adalah dua orang gitu. Nah dari situ juga tenaga kerja kita itu kita bisa pertimbangkan, kita itu membutuhkan tenaga kerja yang seperti apa. Apakah dia ahli, ataukah dia hanya pekerja, ataukah dia hanya sebagai tenaga bantu. Nah itu juga kita bisa menilai dari situ. Nah jadi aspek inilah yang harus kita pahami sehingga usaha peternakan kita bisa berjalan dengan baik. Termasuk juga dari situ kita juga bisa mempertimbangkan aspek lain yang lebih penting tentunya. Jadi kalau kita punya aset tanah misalnya, nah berapa luasan tanah yang kita miliki. Dari situ juga kita bisa mengukur tanaman apa yang ingin kita tanam. Tentunya berangkat dari planning nilai-nilai keuangan yang kita miliki itu kita bisa belanja bibit pakan apa yang bisa kita siapkan, yang bisa kita tanam. Termasuk juga kalau misalnya luasan tanah yang kita miliki ternyata belum begitu luas, dengan kapasitas kandang dan ternak yang kita miliki itu berapa sih luasan lahan yang bisa kita sewa gitu.
Karena di video sebelumnya kan kita bicara tentang bahwa lokasi usaha ternak kita harus punya potensi yang mendukung gitu. Ya, termasuk potensi yang mendukung itu ternyata banyak lahan yang bisa kita sewa. Nah, di situ juga kita bisa sewa lahannya, kemudian kita tanamin rumput itu untuk persediaan pakan. Ya, jadi aspek-aspek teknis inilah yang sebenarnya menarik harus kita pahami ya, sehingga usaha peternakan kita lebih tertata. Saya pikir ini lebih realistis ya. Jadi memulai dari budget, bahkan dari budget itu juga kita bisa mengukur nanti berapa keuangan yang dialokasikan untuk belanja ternak. Nah, jangan sampai juga kita belanja ternak, kita bangun kandang sederhana misalnya, kemudian kita punya uang uang yang kita alokasikan buat belanja ternak, tapi ternyata kita belanja ternaknya juga overload ya, atau over kapasitas dari keuangan kita, itu juga jangan sampai. Nah, sehingga memulai usaha beternak kita lebih mudah, lebih gampang, sehingga dari situlah kita bisa melangkah ke tahapan-tahapan selanjutnya. Dan semoga peternakan yang kita bisa bangun menjadi peternakan yang terus berkembang dan menjadi salah satu peternakan sukses di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, semua ini harus ditata dengan baik ya. Jadi berangkat dari budget, kemudian kapasitas kandang yang kita bangun, kemudian jumlah ternak yang bisa kita pelihara, kemudian kita menghitung berapa sih aset lahan kita miliki. Kalau kita nggak punya, berapa luasan lahan yang harus kita sewa sehingga kita bisa tanam rumput untuk mencukupi kebutuhan ternak kita. Dari situ juga tadi tenaga kerja yang bisa kita pekerjakan itu berapa orang, dan sehingga perjalanan peternakan ini bisa terus berkesinambungan, dan semoga teman-teman juga menjadi peternak-peternak yang sukses, yang berhasil di Indonesia. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.